Izin Pak, saya Muda Praja Madani Sarahalam NPP 310993 kelas A3 Politik Indonesia Terapan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 1 yang saya buat. Pada soal nomor 1, menjelaskan tentang objek kajian ilmu pemerintahan menurut Profesor Tali Ziduhundraha. A. Studi introduktif terdiri dari negara, tujuan nasional pemerintahan dan yang diperintah, kepemimpinan pemerintahan, ideologi dan doktrin pemerintahan, asas-asas pemerintahan, sistem pemerintahan, teknik pemerintahan dan perilaku pemerintahan dan budaya pemerintahan, tindakan pemerintahan, perbuatan pemerintahan, pemerintahan nasional dan hubungan dengan pemerintah negara lain, pemerintahan wilayah, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hubungan pemerintahan, metodologi ilmu pemerintahan, pembangunan pemerintahan, pembinaan aparatur pemerintahan, dan pendidikan ilmu pemerintahan. B. Studi pragmatik yaitu metodologi ilmu. C. Studi disipliner dilakukan untuk menemukan teori-teori yang diperlukan dalam mempelajari aspek-aspek. D. Studi kasus yaitu seni pemerintahan, perbandingan pemerintahan, dan sejarah pemerintahan. Soal nomor 2. Jelaskan 21 asas pemerintahan menurut Profesor Tali Ziduhundraha. Asas memandang jauh ke depan. Pemerintahan yang memiliki visioner dalam arti yang memiliki kemampuan memandang jauh ke depan. Untuk mencapainya maka diperlukan perencanaan strategis. Asas berpikir panjang yaitu pikir dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna, demikian bunyi peribahasa. Melakukan sesuatu terlebih dahulu, mempertimbangkan segala risiko secara rasional dan objektif. Asas belajar dari sejarah. Pemerintahan itu adalah suatu proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan yang menyadari bahwa pemerintahan adalah mata rantai sebab akibat. Setiap kejadian atau peristiwa pemerintahan tidak ada yang terjadi secara kebetulan, yang jelas adanya faktor pemerintahan. Pemerintahan bisa berkaca pada sebuah kejadian. Setiap kejadian itu bersifat unik. Asas kepastian dan perubahan. Kepastian hukum adalah bingkai perubahan sosial. Bingkai adalah hukum positif. Perubahan adalah suatu hal yang pasti, dengan demikian manajemen perubahan oleh pemerintah. Asas omnipresence. Pemerintah serba hadir di mana-mana untuk membangun dan melayani masyarakat. Asas dengan sendirinya. Kegiatan tanpa pengurus dan tanpa aturan untuk menyelesaikan sesuatu. Asas keserasian. Tujuan dengan motif, cara, dan alat. Motif sebagai input, cara atau alat sebagai proses, hasil dan manfaat sebagai tujuan. Asas profesionalisme. Profesionalisme adalah konsep ilmu administrasi dan manajemen, khususnya MSDM. Profesional artinya suatu sifat ketekunan pada pekerjaan yang dikuasai dan dilaksanakan secara benar. Asas tanggung jawab. Suatu sikap untuk menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tanggung jawab lebih pada pelaksanaan kewajiban dan hak. Asas kepatuhan. Kepatuhan bermakna bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan norma hukum dan prosedur yang ada dalam organisasi. Asas noblesse oblige. Lebih pada makna moral obligasi, di mana penghargaan kepada seseorang yang berjasa khususnya di bidang pemerintahan. Asas kebersamaan, yaitu asas yang memperlakukan semua orang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Asas good governance. Asas pemerintahan yang baik sebagai spirit pemerintahan modern yang mencakup nilai transparansi, keadilan, pelayanan, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Asas aktif. Sikap untuk melakukan sesuatu kegiatan pemerintahan secara aktif sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada yang melahirkan kreasi. Asas sisa residu sisa. Urusan sisa sebagai ampas yang menjadi sampah bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Hak dan kewajiban kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan, keputusan, dan bertindak sesuai dengan pertimbangan sendiri.
Asas Fries-Hermesens. Dalam kondisi yang tidak menentu, perlu dilakukan tindakan yang tepat. Asas keterbukaan. Keterbukaan dalam hal mengelola input tertentu menjadi output tertentu. Asas keutamaan. Mendahulukan rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Asas persatuan dan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan diciptakan dan persatuan sebagai rahasia ilahi dalam penciptaan. Dan terakhir, asas kepercayaan, pengharapan dan kekecewaan. Rakyat percaya pada pemerintah, rakyat berharap kepada pemerintah, dan rakyat kecewa kepada pemerintah. Soal nomor 3, jelaskan 3 strategi pengembangan ilmu pemerintahan untuk mewujudkan 3 subkultur pemerintah yang baik. Strategi pengembangan ilmu pemerintahan yaitu strategi kelembagaan, yaitu pengembangan ilmu pemerintah melalui perguruan tinggi negeri, pengembangan ilmu pemerintah melalui perguruan tinggi swasta, pengembangan ilmu pemerintahan melalui perguruan kementerian lain, dan pengembangan ilmu pemerintah melalui lembaga pemerintahan di pusat dan pemerintah daerah. B. Strategi kelompok. Pengembangan ilmu pemerintahan melalui organisasi profesi, pengembangan ilmu pemerintahan melalui kelompok sosial, dan pengembangan ilmu pemerintahan melalui pelaku pemerintahan. C. Strategi kemasyarakatan. Pengembangan ilmu pemerintahan melalui sosialisasi ke masyarakat, pengembangan ilmu pemerintahan melalui pengorganisasian kemasyarakatan, pengembangan ilmu pemerintahan melalui partisipasi masyarakat, dan pengembangan ilmu pemerintahan melalui penjagaan bukti sejarah. Sekian dari presentasi yang saya tampilkan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.